Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Najwa Ramadhani Arsi dengan NIM 2482120074. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu al-yakin la yazalu bisya. Dalam Islam terdapat aturan-aturan umum yang disebut kaidah fikih. Kaidah ini membantu kita memahami hukum Islam yang secara lebih mudah dan tidak berlebihan dalam bersikap. Salah satu kaidah yang penting dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah al-yakin la yazalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan hanya karena keraguan. Selanjutnya, kata yakin berarti yakin atau pasti, sedangkan syak berarti ragu. Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya tidak dibatalkan hanya karena munculnya rasa ragu, kecuali jika ada bukti yang jelas dan meyakinkan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan kita untuk berpegang pada kepastian bukan pada keraguan. Kaidah ini juga diperkuat dengan dalil Al-Quran, yaitu pada Quran surat Yunus ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka, padahal prasangka itu tidak bisa menggantikan kebenaran sedikit pun. Ayat ini menjelaskan bahwa prasangka keraguan tidak dapat mengalahkan kebenaran yang sudah pasti. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 147, Allah berfirman yang artinya, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ayat ini menegaskan bahwa jika kebenaran sudah jelas, maka tidak perlu ragu lagi. Diperkuat juga dengan dalil pada Quran surat An-Najm ayat 28, Allah berfirman yang artinya, mereka tidak memiliki ilmu tentang itu, tetapi mereka hanya mengikuti prasangka dan prasangka itu tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Ayat ini kembali menegaskan bahwa keraguan dan dugaan itu tidak bisa dijadikan dengan dasar hukum. Kaidah ini pula diperkuat dengan adanya dalil hadis yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang ragu apakah wudunya batal atau tidak tetap dianggap suci sampai ada bukti yang jelas. Hadis ini mengajarkan bahwa keyakinan tidak hilang hanya karena keraguan. Kedudukan kaidah al-yakin la yazalu bisyak ini termasuk salah satu dari 5 kaidah besar dalam fikih. Oleh karena itu, kaidah ini sangat penting dan sering digunakan dalam berbagai persoalan hukum Islam, baik ibadah maupun muamalah. Adapun kaidah-kaidah turunannya terdapat beberapa kaidah turunan, yaitu yang pertama ada hukum asal sesuatu tetap seperti kaidah semula sampai ada bukti yang mengubahnya. Yang kedua ada hukum asal seseorang bebas dari tanggungan kecuali ada bukti yang jelas. Yang ketiga ada sesuatu yang sudah ditetapkan dengan keyakinan hanya dihilangkan dengan keyakinan juga, bukan dengan keraguan. Adapun contoh penerapan kaidah ini dalam beribadah, contoh yang pertama yaitu jika seseorang ini sudah yakin dia berwudu, lalu dia ragu apakah wudunya batal atau tidak, maka wudunya itu tetap sah. Contoh kedua, jika ada seseorang yang ragu dengan jumlah rakaatnya, misalnya seseorang ini menjadi makmum masbuk. Nah, dia ketinggalan nih 1 rakaat atau 2 rakaat, tapi pas mau ngeganti ketinggalannya itu, dia tuh ragu 2 atau 1. Nah, atau 3 atau 4 gitu kan. Nah, maka seseorang ini mengambil jumlah yang paling diyakini, misal kayaknya 3 deh atau kayaknya 2 deh. Nah, itu ngambil yang diyakininya saja. Contoh yang ketiga, jika seseorang ragu apakah pakaiannya terkena najis atau tidak, maka hukum asalnya adalah suci.
penerapan pada muamalah. Dalam urusan muamalah misalnya utang piutang, jika tidak ada bukti yang jelas, maka seseorang tidak bisa dituntut membayar hutang. Misal kita menghutang, nah tapi kita tidak memiliki bukti, nah itu tidak wajib membayarnya, begitu. Dan tidak, ya jadi kalau kita tuh kalau punya utang harus ada kwitansinya atau kayak catatannya gitu, misal ditagih sama orang berapa-berapanya gitu guys. Jadi harus ada bukti yang jelas gitu. Nah kalau nggak ada bukti yang jelas, kita misal ditagih itu kita tidak wajib membayarnya gitu. Terus dalam kepemilikan barang tetap menjadi milik hak awal sampai ada bukti perpindahan gitu. Pokoknya pada contoh muamalah ini harus ada bukti gitu. Penerapan jual beli online. Transaksi dianggap sah selama tidak terbukti adanya pelanggaran. Nah, pada transaksi jual beli online tuh kan misal kayak kalian ragu kan, mau beli ini takut ketipu, mau beli itu takut ketipu. Nah, kalau ada review-review itu kan kita jadi gak trust issue gitu kan sama si toko online ini. Jadi gak ada keraguan untuk membeli itu karena udah ada bukti-bukti bahwa si toko ini tuh amanah gitu. Jadi kita sah buat ngebeli si barang di online itu gitu. Terus ada pula dalam contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sekarang, kaidah ini juga sering kita jumpai. Misalnya jika seseorang ragu apakah transfer uang sudah berhasil, selama ada bukti transaksinya berhasil, maka pembayaran ini dianggap sah. Begitu juga jika ragu apakah tugas buat anak kuliah yang secara daring nih, tugas-tugasnya nih kan misal di Google Form nih, terus kita ragu apakah tadi udah ngirim belum ya gitu kan. Nah, selama sistem menunjukkan status sudah terkirim, maka tugas tersebut dianggap sudah dikumpulkan, begitu teman-teman. Terus adapun hikmah dari kaidah-kaidah ini mengajarkan kita untuk tidak mudah was-was, lebih tenang dalam beribadah, bersikap adil dalam kehidupan, tidak mempersulit diri sendiri. Gitu ya teman. Sebagai kesimpulan, kaidah ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan dan keterangan. Jika kita sudah yakin terhadap sesuatu hal, maka keraguan itu tidak boleh mengganggu keyakinan tersebut. Demikian pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.